Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis hukum Newton pada gerak lurus. Nah, di video ini saya kasih judul pahami cara gambarnya, maka rumus akan muncul sendiri. Jadi menurut saya lebih enak kalau kita paham cara menggambar gaya-gayanya, karena dari situ rumus itu akan ketemu sendiri daripada kita harus menghafal banyak sekali rumus yang akan muncul, karena beda gambar akan beda penyelesaian. Contoh yang paling mudah kita bahas yang lift ya. Ini misalnya ada orang naik masuk dalam lift, kemudian liftnya bergerak ke atas, maka kita gambar arah percepatannya panah ke atas. Ini misalnya lift ini. Nah, untuk orang yang sedang berdiri di dalam lift, berarti dia mempunyai W ya. W arahnya selalu ke pusat bumi. Kita gambar W nya, kemudian ada gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh, tegak lurus. Nah, setelah gambar selesai, maka untuk menentukan N itu bisa kita cari dari gambar ini, jadi dari gaya-gaya ini. Nah, modal kita hanya hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena arah A nya ke atas, pergerakan liftnya ke atas, percepatannya ke atas, maka gaya yang arahnya ke atas itu yang positif. Gaya yang arahnya ke atas pada gambar ini adalah si N. Kebalikannya, yang arahnya berkebalikan dengan A atau arah ke bawah, itu berarti jadi negatif, maka W nya jadi negatif. Jadi kalau kita masukkan, ini jadi N min W sama dengan M kali A. Kalau W nya kita pindah biar N nya sendiri di sini, N sama dengan W MA plus W ya, atau MA, W nya dipindah, MA plus W. Kemudian W ini karena berat itu diperoleh dari massa kali gravitasi. Nah, ini berarti N sama dengan MA plus MG. Maka berdasarkan sifat distributif, N sama dengan M nya kita keluarkan, ini jadi G plus A. Nah, kita ketemu ini. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya gerak liftnya ke bawah? Maka gambar yang ini tadi kita ganti arah A nya. Arah A nya menjadi ke bawah. Nah, kalau liftnya bergerak ke bawah, berarti yang searah dengan A, yang ke bawah itu jadi yang positif. Berarti W nya jadi positif. Yang berkebalikan dengan A jadi negatif. Berarti N nya ini jadi negatif. Caranya sama, modalnya sama, sigma F sama dengan M kali A. Maka ini jadi W min N sama dengan M kali A. Biar N nya sendiri dan positif, kita pindah ke kanan, berarti ini W min MA sama dengan N. Berarti MG min MA sama dengan N. M nya keluarkan, ini jadi N sama dengan M kali G min A. Nah, kita ketemu rumus untuk ini lift naik, yang ini lift
juga tidak masalah ya, tapi lebih enak kalau paham cara menggambarnya. Jadi kalau lift naik G plus A, kalau lift turun G min A. Jadi kalau mau dihafal gitu juga tidak apa-apa. Oke, lift sudah, kita masuk ke gambar yang kedua, kita bahas katron. Nah, misalnya ada katrol, yang ini balok A, yang ini balok B. Kemudian kita misalkan massa dari balok B itu lebih besar daripada massa balok A. Kita gambar gayanya dulu. Jadi ini punya berat B, WB. Yang ini WA. Kemudian ada tegangan tali arahnya panahnya seperti ini ya, jadi saling berkebalikan seperti ini. Nah, untuk kelas 10 untuk sistem katrol biasanya massa katrol ini tidak diketahui, atau sistem katrolnya dianggap licin. Artinya licin adalah talinya ini bergerak. Misalnya berat B, berarti kan geraknya begini, yang A naik, yang B turun gitu. Talinya bergerak tanpa menyebabkan si katrol ini ikut berputar. Jadi untuk kelas 1 biasanya itu. Nah, karena katrol licin, maka akibatnya T di sini nilainya sama dengan T yang ada di sini. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaannya biasanya mencari percepatan ya, modalnya sama, sigma F sama dengan M. Tapi karena ini mencari A itu yang kita lihat satu gambar utuh ini. Satu gambar utuh, kita abaikan T-nya. Karena T-nya saling meniadakan. Jadi sigma F sama dengan M total kali A. Nah, kita gambar arah geraknya, yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Nah, berarti gaya yang searah dengan A itu yang positif. Yang searah dengan A adalah si WB. Nah, WB. Kemudian yang berlawanan dengan A, ini kan ada T misalnya, berlawanan. Terus tapi ditambah T lagi, maka kan hilang ya. Jadi min T plus T, terus min T lagi plus T lagi. Maka awal tadi saya bilang T nya kita abaikan saja. Terus kemudian si WA berlawanan dengan A ini. Jadi yang bagian sini nurutnya A yang ini, bagian yang sini nurutnya A ini. Maka WA nya ini negatif. Massa total berarti MA plus MB kali A. Tinggal diuraikan, berarti ini MBG MAG sama dengan MA plus MB kali A. Nah, supaya menjadi persamaan A kan, oh yang ini kita pakai sifat distribusi dulu ya. Jadi MB min MA kali gravitasi sama dengan MA plus MB kali A. Nah, untuk mencari A berarti ini dibagi ini. Jadi A sama dengan MB min MA kali G dibagi MA plus MB. Nah, kita ketemu rumus percepatan pada sistem katrol. Lanjutan dari katrol ini biasanya selain menanyakan A-nya, percepatannya, maka pertanyaan berikutnya biasanya adalah menentukan
berapa T-nya, berapa tegangan talinya. Nah, untuk menentukan tegangan tali maka gambarnya ini harus kita potong. Misalnya saya ambil balok 1 ya, kita potongnya dari gambar T yang panah ke atas ini, di batasnya ini. Kita ambil ini. Ini tadi T-nya ya. Atau boleh juga kita ambil balok B yang ini berarti. Nah, cara motongnya seperti itu. Kemudian kita coba pakai balok A. Modalnya lagi-lagi sama, sigma F sama dengan M kali A. Karena kita pakai balok A berarti sigma F sama dengan MA kali A. Nah, yang kita lihat lingkaran hijau plus arah A nya ini. Nah, yang searah dengan A adalah si T nya yang arah atas yang kita ambil. Jadi T dikurangi WA, karena WA berlawanan dengan A, sama dengan MA kali A. Terus tinggal pindah ruas, berarti T sama dengan MAA plus WA. T sama dengan MAA plus MAG. Nah, ini MA, A nya kecil, G plus A. Nah, ketemu rumus T untuk T ketika kita carinya pakai balok A. Nah, kalau pakai balok B bagaimana? Kalau pakai balok B, tinjauan kita yang saya lingkari merah ini plus A nya ini. Jadi modanya sama, sigma F sama dengan MB kali A. Berarti yang searah dengan A sih WB, berarti ini WB min T, T nya berlawanan sama dengan MBA. Ini jadi WB sama dengan WB min MBA sama dengan T. Saya bisa ya. Ini diuraikan jadi MBG min MBA sama dengan T. Maka T sama dengan MB nya kita keluarkan, ini G min A. Nah, jadi kalau kita bisa cara menggambarnya maka akan lebih enak. Jadi kalau misalnya lupa rumusnya bisa kita cari dari situ. Nah, gambar-gambar ini misalnya sudah ada di buku. Bagaimana kalau misalnya ada gambar yang berbeda gitu. Jadi keuntungan dari paham cara menggambarnya, kalau kita ketemu gambar yang berbeda maka kita bisa menganalisis gaya-gayanya tadi, terus kita hubungkan dengan hukum 2 Newton, maka persamaannya akan ketemu. Contoh misalnya ini yang masih cukup terkena ya soalnya. Ini kita misalkan lantainya ini licin ya, ini licin dulu. Ini balok A, ini balok B. Kita gambar gaya-gayanya dulu, berarti di sini ada WB, ini ada WA, kemudian ada N, sini ada T, ini juga ada T. Lagi-lagi biasanya untuk kelas 10 masa katrol tidak diketahui, jadi T-nya sama. Nah, karena
licin, ini licin, berarti tidak ada gaya gesek ke arah, kalau geraknya ke kanan terus ke bawah, berarti nggak ada gaya gesek ke arah kiri ya. Jadi tidak ada gaya geseknya, gambarnya cuma seperti ini kalau licin. Maka kalau kita cari A nya, sigma F sama dengan massa total kali A, maka oh ya, A nya tadi lupa, A nya ke sini dan ke sini. Kita cari gaya yang searah dengan A. Yang searah dengan A hanya si WB. Ini WB. Apakah ada yang gaya yang arahnya berlawanan dengan A? Kita lihat di sini, yang ke atas T-nya kita abaikan ya, yang ke atas tidak ada, ini yang ke kiri juga tidak ada. Maka ini hanya WB saja. Massa total berarti massa A plus massa B kali A. Ini kita pecah jadi MBG, ini MA plus MB. A nya ketemu, MBG MA plus MB. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kasar? Kita ganti kasar. Lantainya kasar, maka muncul gaya gesekan di sini. Gaya gesek. Nah, gaya gesek yang dimaksud di sini adalah gaya gesek kinetis, karena gaya geseknya terjadi ketika bendanya sudah bergerak. Jadi dengan cara yang sama kita masukkan ini, sigma F sama dengan M total kali A. Tadi yang searah dengan A hanya WB. Yang berlawanan dengan A sekarang ada. Jadi yang ke atas tidak ada, yang ke kiri ini kan ke kanan A nya, yang ke kiri si FK ini. Berarti WB min FK sama dengan massa total kita ganti MA plus MB kali A. Nah, kalau mau dijabarkan tinggal ini kita pecah saja ini. Di WB nya MBG, FK nya mu K dikali N, yang sebelah kanan tetap ya. Nah, kalau misalnya ini dikehendaki dipecah lagi, berarti yang ini MBG min mu K, N nya sama dengan si WA. Dan untuk gambar balok di atas lantai datar, N nya itu sama dengan berat bendanya itu sendiri, sama dengan WA. WA berarti MA kali G, yang sebelah kanan masih sama. Kecil sekali ini. Nah, ini yang bisa keluar hanya G nya saja ya. Jadi G sama dengan MB min mu K MA. Langsung saja ini kita bagi dengan si massa total sama dengan A. Nah, misalkan dicari T-nya sama, nanti kita lingkari bagian yang ini atau kita lingkari bagian yang sebelah sini. Caranya persis dengan yang ada dalam sistem Catra tadi. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jadi kesimpulan saya lebih enak, lebih aman kalau kita bisa menggambar, karena akan banyak sekali ragam rumusnya. Jadi lebih enak kalau kita bisa menggambar, karena dengan menggambar rumusnya akan ketemu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.